Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, kita ketemu lagi di Amri Channel bersama saya Amri Malik. Kali ini kita akan mempelajari tentang matematika wajib kelas 10. Tetapi jangan lupa subscribe, like, dan komen di bawah ini serta share ke teman-teman kalian agar video ini bisa berkembang. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan mempelajari tentang sistem pertidaksamaan dua variabel, di mana pada video sebelumnya kita sudah belajar tentang linier dan kuadrat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang kuadrat dan kuadrat. Sistem pertidaksamaan dua variabel kuadrat dan kuadrat ini memiliki bentuk umum seperti ini: y lebih dari ax kuadrat plus bx plus c, dan y lebih dari dan sama dengan px kuadrat plus qx plus r, dimana untuk tanda pertidaksamaan ini bisa ada 4, bisa kurang dari, lebih dari, kurang dari dan sama dengan, dan lebih dari dan sama dengan. Kita lihat contohnya. Tentukan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan berikut: y lebih dari dan sama dengan x kuadrat dikurang x dikurang 6, dan y kurang dari dan sama dengan min x kuadrat plus 3x plus 4. Jadi di sini bisa kita bedakan, untuk yang di atas ini sebagai persamaan 1, sedangkan yang di bawah persamaan 2. Kita lihat penyelesaiannya. Hal yang pertama kita buat dulu untuk persamaan 1. Di sini kita menjadikan sama dengan x kuadrat min x min 6. Kemudian kita akan mencari titik potong dari kedua sumbu x dan y. Jadi yang pertama kita buat dulu titik potong sumbu x. Jadi y nya 0. Jadi kalau kita buat di sini 0 sama dengan x kuadrat min x min 6. Di sini terdapat persamaan kuadrat, di mana kita mau mencari x1 x2 nya. Kalau kita kalikan hasilnya min 6, dan kalau kita jumlahkan hasilnya min 1, diperolehlah di sini x min 3 dan x plus 2 sama dengan 0. Kemudian kita buat pembuat nolnya, x min 3 sama dengan 0 atau x plus 2 sama dengan 0. Jadi kalau kita lihat di sini x1 nya 3, sedangkan x2 nya min 2. Jadi untuk tipe sumbu x, jadi di sini 3,0 dan min 2,0. Kemudian kita akan mencari tipe untuk sumbu y. Tipe untuk sumbu y berarti x-nya sama dengan 0. Jadi kalau kita buat y sama dengan 0 kuadrat dikurang 0 min 6. Jadi diperolehlah y nya sama dengan min 6. Jadi untuk titik potong sumbu y diperoleh titik 0, min 6. Kemudian kalau kita buat untuk titik puncak kita simbolkan p, q, di mana untuk rumus P itu min B per 2A, sedangkan untuk Q nya sama dengan FP, ya. Jadi kalau misalnya kita buat di sini persamaannya x kuadrat min x min 6 sama dengan 0, kita cari dulu
titik A nya sama dengan 1, B nya sama dengan min 1, sedangkan C nya sama dengan min 6. Jadi untuk titik P sama dengan min B per 2A sama dengan min 1 per 2 kali 1. Jadi diperolehlah hasilnya 1 per 2. Kemudian untuk Q kita ambil FP, berarti F dari 1 per 2. Kita masukkan ke persamaannya ya, 1 per 2 kuadrat dikurang 1 per 2 dikurang 6. Jadi kalau misalnya kita hasilkan ini 1 per 4 dikurang 1 per 2 dikurang 6. Jadi ini kita samakan penyebutnya menjadi 1 per 4 dikurang 1 per 2 dikurang, di sini 6 kita samakan penyebutnya jadi 24 per 4. Jadi diperolehlah di sini kita samakan penyebutnya, di sini 4 bagi 4 1 dikurang 4 bagi 2 kali 1 2, sedangkan 4 bagi 4 1 kali 24. Jadi diperoleh di sini min 25 per 4, atau kita sederhanakan min 61 per 4. Jadi untuk tipunnya 1 per 2, min 61 per 4. Kemudian untuk persamaan yang kedua, di sini kita buat persamaan kedua. Y sama dengan min X kuadrat plus 3X plus 4. Di sini nanti untuk tanda negatifnya pada sumbu X ini nanti kita kalikan dengan negatif. Jadi kita buat dulu titik potong sumbu X, di mana Y nya sama dengan 0. Jadi kalau kita buat 0 sama dengan min X kuadrat plus 3X plus 4 ya, dikarenakan di sini ada negatif, berarti di sini kita kali dengan negatif. Jadi diperolehlah 0 sama dengan X kuadrat min 3X min 4. Kemudian kita cari sama halnya dengan persamaan 1 untuk X1 dan X2 nya. Kalau kita kalikan hasilnya negatif 4, dan kalau kita jumlahkan hasilnya negatif 3. Jadi diperolehlah untuk X nya X sama dengan min 4 dan X sama dengan plus 1. Jadi untuk pembuat nolnya X min 4 sama dengan 0 atau X plus 1 sama dengan 0. Jadi diperolehlah X1 nya 4 dan X2 nya min 1. Jadi untuk tipot di sumbu X diperoleh titik 4,0 dan min 1,0. Kemudian untuk tipot sumbu Y, tipot sumbu Y, jadi X nya 0, diperolehlah Y sama dengan min 0 kuadrat plus 3 kali 0 plus 4. Jadi Y nya sama dengan 4. Jadi untuk tipot di sumbu Y diperolehlah 0,4. Kemudian kita akan mencari tipun. Sama halnya seperti persamaan pertama, tipunnya simbolnya P, Q,
Jadi diperolehlah di sini Y sama dengan min X kuadrat plus 3X plus 4, dimana A nya sama dengan min 1, B nya sama dengan 3 ya, untuk C nya sama dengan 4. Jadi kalau kita peroleh di sini untuk rumus P sama dengan min B per 2A, jadi min 3 per 2 kali min 1, jadi diperolehlah 3 per 2 atau kita kecilkan menjadi 1 per 2. Kemudian untuk Q nya diperoleh FP, jadi F 3 per 2. Jadi kalau kita masukkan min 3 per 2 kuadrat plus 3 kali 3 per 2 ditambah 4. Jadi di sini negatif 9 per 4 ditambah 9 per 2 ditambah ini kita jadikan menjadi penyebutnya 4 menjadi 16. Jadi kalau misalnya kita samakan penyebutnya jadi 4, di sini tetap min 9, di sini ditambah 4 dibagi 2 hasilnya 2, dikali 9 hasilnya ada 18, sedangkan di sini tetap 16. Jadi dia menghasilkan 25 per 4 atau bisa kita kecilkan 6 1 per 4. Jadi untuk tipunnya diperolehlah 1 per 2, 61 per 4. Dari titik-titik ini barulah kita akan menggambar yang namanya grafik koordinatnya ya. Di sini kita skalakan saja menjadi 2 ya. Kita buat dulu, kita skalakan saja untuk angkanya menjadi 2 ya. Sini kita buat dulu untuk sumbu X nya, kemudian untuk sumbu Y nya, nah, jadi di sini kita skalakan, di sini 2 4 6, sini sumbu X, kemudian di sini min 2, sini min 4 dan seterusnya. Kemudian untuk ke atas 2 4 6, kemudian untuk ke bawah sumbu Y min 2 min 4 min 6 dan seterusnya. Kemudian kita ambil titik 0. Jadi kita mau menggambar kurva yang pertama dulu, dimana di sini kita buat titik-titiknya. Yang pertama yaitu 3,0. Jadi kita buat di sini ya. 3,0 jadi X-nya 3, 0-nya 2. X-nya 3 sedangkan Y-nya 0, berarti di sini 3. Kita buat. Kemudian di sini min 2,0 sini, kemudian di sini untuk tipot sumbu Y nya 0, min 6 berarti ke bawah. Kemudian untuk tipunnya kita buat di sini setengah ya, kita anggap saja di sini setengah dan min 6 1 per 4. Jadi kita umpamakan saja di sini tipunnya ya. Jadi kalau misalnya kita gabung
kita sambungkan. Ini boleh kita panjangkan. Nah, ini untuk kurva Y sama dengan X kuadrat min X min 6. Kemudian untuk kurva yang kedua, kita lihat di sini sumbunya 4,0, titiknya 4 di sini, X-nya 4, Y-nya 0, kemudian min 1,0 berarti ke bawah ya. X-nya min 1, Y-nya 0 berarti di sini. Kemudian tipe sumbu Y-nya 0,4 berarti Y-nya 4 dan X-nya 0. Kemudian untuk tipunnya kalau kita lihat di sini 1/2 X-nya ya. Kita anggap saja di sini ya untuk X-nya, sedangkan Y-nya 6/1/4 berarti di atas ini. Jadi kalau kita umpamakan di sini untuk tipunnya. Jadi kalau misalnya kita gabung ini, kita panjangkan, ini juga kita panjangkan. Nah, jadi ini untuk Y sama dengan min X kuadrat plus 3X plus 4. Langkah selanjutnya, ini untuk kurvanya, berhubung di sini soalnya pakai dengan sama dengan ya, berarti untuk kurvanya dibuat tidak putus-putus. Selanjutnya kita akan mencari daerah penyelesaian. Kita umpamakan saja untuk titik ujinya di sini yang tidak menyentuh kedua kurva, yaitu titik uji 0,0 ya. Jadi kalau kita buat di sini untuk titik uji 0,0, kita masukkan kedua persamaan ya, baik itu persamaan 1 maupun persamaan 2. Langsung kita buat Y lebih dari X kuadrat min X min 6, kita masukkan ke titik 0, titik ujinya 0 lebih dari dan sama dengan 0 kuadrat min 0 min 6. Jadi hasilnya 0 lebih dari dan sama dengan min 6. Jadi kalau kita perhatikan untuk 0 lebih dari dan sama dengan min 6, ini pernyataan yang benar. Jadi untuk pernyataan benar, dia untuk kurvanya atau untuk daerahnya dia menghadap ke titik uji 0,0, berarti kita buat daerahnya menghadap ke titik uji 0,0 ya. Di sini kita boleh kita panjangkan. Kemudian untuk kurva yang kedua, yaitu Y kurang dari dan sama dengan min X kuadrat plus 3X plus 4. Jadi kita masukkan titik ujinya 0 kurang dari dan sama dengan min 0 kuadrat plus 3 kali 0 plus 4. Jadi di sini 0 kurang dari dan sama dengan 4. Di sini kalau kita perhatikan untuk 0 kurang dari dan sama dengan 4, ini pernyataannya benar. Jadi untuk kurvanya atau untuk daerahnya dia menghadap ke titik 0,0, berarti dia ke bawah ya.
Jadi kalau kita perhatikan dari kedua daerah penyelesaian ini terdapat dua yang daerah arsirannya yang bertemu, yaitu pada daerah ini ya. Jadi yang kita ambil untuk daerah penyelesaian yaitu daerah yang memiliki atau ketemu pada dua daerah arsiran ini. Jadi di sini kita buat untuk daerah penyelesaiannya berada di daerah ini ya. Jadi itulah cara untuk mencari daerah penyelesaian pada sistem pertidaksamaan dua variabel kuadrat dan kuadrat. Baiklah, sampai di sini dulu untuk pembahasan kita pada video kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian. Sekali lagi jangan lupa subscribe, like, dan komen. Semoga channel ini bisa berkembang serta bisa memberikan manfaat kepada kalian semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.